Halo semuanya, saya Elisa Febriani Pasaribu dengan NIM 12124111054 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan kelas PGSD D Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh filsafat Indonesia. Yang pertama M. Nasron, dan yang kedua Sunoto, 3. R. Parmono, 4. Jakob Sumarjo, 5. Muhammad Hatta, dan yang keenam ada Tan Malaka, 7. Gadis Arifia, yang 8. Musa Asy'ari, dan 9. Ki Hajar Dewantara. Lanjut, yang ke-10 Ki Ageng Suryo Mentaram, 11. Rocky Gerung, 12. Damarjati Supadjar, dan 13. Karlina Supeli. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu M. Nasron. Istilah filsafat Indonesia berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh M. Nasron, seorang guru besar di bidang filsafat Universitas Indonesia, yang di dalamnya ia menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Para pengkaji filsafat Indonesia mendefinisikan kata filsafat Indonesia secara berbeda, dan itu menyebabkan perbedaan dalam lingkup kajian filsafat Indonesia. M. Nasron tidak pernah menjelaskan definisi kata itu. Ia hanya menyatakan bahwa filsafat Indonesia adalah bukan Barat dan bukan Timur, sebagaimana terlihat dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, dan gotong royong dan kekeluargaan. Nah, berikutnya kita masuk yang kedua, yaitu Sutono, lahir pada tahun 1929. Merupakan pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua di era 80-an. Pendidikan kefilsafatan pertama kalinya diperoleh dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipegang ialah Dekan Fakultas Filsafat UGM, peneliti filsafat Pancasila di Depankam atau Departemen Pertahanan dan Keamanan. Beliau sudah banyak menghasilkan karya-karya yang berhubungan dengan kajian filsafat. Lanjut, yang ketiga ada Parmono, lahir pada tahun 1952, merupakan salah seorang pelopor filsafat Indonesia. Dia menempuh jenjang pendidikan kefilsafatan di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah memperoleh gelar magister, ia diterima sebagai dosen filsafat di UGM, bahkan pernah menjadi sekretaris jurusan atau sejur pada jurusan Filsafat Indonesia yang dirintisnya bersama-sama dengan Sunoto. Dalam menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, R. Parmono menyempurnakan kekurangan kajian Sunoto. Yang keempat ada Jakob Sumarjo, lahir di Klaten pada tahun 1939. Beliau adalah salah seorang dari pelopor kajian filsafat Indonesia. Karir kefilsafatannya dimulai ketika ia mulai menulis pada tahun 1969, dan pada 1962 ia mengajar di Fakultas Seni Rupa Daerah di Institut Teknologi Bandung atau ITB dalam salah satu mata kuliah yaitu filsafat seni. Yang kelima ada Muhammad Hatta. Wakil presiden pertama ini sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan, yaitu semasa Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul, Papua pada 1934. Dalam rangka tersebut, disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Pada bagian pengantar buku, Bung Hatta mengakui bahwa dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akan rohani sebagai tempat di mana pembuangan digul, keamanan perasaan itu perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari. Dengan timbangan seperti itu, kami menyusun pelajaran filosofi ini. Tan Malaka. Pemikiran Tan Malaka secara konsisten didasarkan pada filsafat dan pandangan hidup Madilog yang merupakan landasan dasar dan harus disadari oleh kaum proletar Indonesia saat itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Dalam filsafat pemikirannya, Tan Malaka menyebut masalah pelik ini sebagai logika mistika. Untuk mengatasi hal tersebut, Tan Malaka menyodorkan 3 hal sebagai senjata penangkalnya, yakni materialisme, dialektika, dan logika atau madilog. Yang ketujuh ada Gadis Arifia. Lahir di New Delhi, India 4 September 1964, merupakan seorang aktivis pergerakan perempuan, doktor filsafat Universitas Indonesia, dan pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. Ketertarikan gadis soal studi feminisme sudah sejak masa kuliah filsafat. Ketika itu di Indonesia, feminisme masih dibentuk menjadi teori atau wacana yang diasumsikan baru. Yang kedelapan ada Musa Asy'ari. Musa Asy'ari merupakan filsuf muslim sekaligus guru besar UIN Yogyakarta. Dalam bukunya yang khusus membahas seputar filsafat Islam dengan judul Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir. Baginya, filsafat Islam bukan hanya berbasiskan nalar logis atau rasional, melainkan juga memasukkan dimensi spiritual atau supranatural. Ia menyebutnya sebagai metode rasional transendental. Sembilan, Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar salah dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara juga masuk ke dalam filsafat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat majemuk. 10. Ki Ageng Suryo Mentaram merupakan seorang filosof Jawa. Beliau meninggalkan segala kemegahan yang dimiliki sebagai seorang pangeran dari Istana Keraton Yogyakarta dan memilih jalan hidup sebagai petani kecil di desa Bringin Salatiga. Ia menyelami segala peristiwa dengan cara berpikir rasional. Marcel Bonnet mengakui bahwa pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram sangat penting bagi pencerahan dunia Jawa untuk membentuk pribadi yang cerdas dan cendekia tanpa kehilangan kepribadian timurnya. Nah, yang ke-11 yaitu ada Rocky Gerung. Lahir di Manado 20 Januari 1959, menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1986, lalu bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Rocky Gerung yang dikenal sebagai ahli filsafat pada 2007 mendirikan Lembaga Setara Institute yang berfokus pada isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan keberagaman. Yang ke-12 ada Damarjati Supatjar. Damarjati Supatjar melalui pemikiran filsafatnya telah berusaha merumuskan bentuk dari karakteristik filsafat Nusantara yang dilandaskan dari sistem kebudayaan Jawa. Pengaruh sistem nilai melekat pada peradaban kebudayaan Jawa sehingga dapat dikembangkan menjadi pemikiran filsafat Nusantara. Pemikiran kefilsafatan Damarjati Supatjar memiliki asumsi dasar filsafat yaitu asumsi metafisis, asumsi epistemologis, dan asumsi aksiologis. Nah, yang terakhir atau yang ke-13 ada Carlina Supelly. Carlina Rohima Supelly atau lebih dikenal sebagai Carlina Supelly lahir di Jakarta 15 Januari 1958, merupakan salah satu filsuf perempuan di Indonesia. Ia memiliki perhatian akan isu-isu kemanusiaan. Pada 19 Februari 1998, ia memimpin demonstrasi bersama aktivis Suara Ibu Peduli menuntut turunnya harga susu.
Kemudian, karir akademisinya sempat dicurahkan untuk ilmu filsafat. Karlina Supeli merupakan dosen tetap pada program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.